Aku hanya gadis biasa. Tapi karena uang 100 miliar, aku dipaksa menikahi pria Arab yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya. Dan yang terjadi di malam pertama, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Namaku Alia. Aku hanyalah gadis biasa dari kota kecil, hidup berdua bersama ibu di sebuah rumah yang nyaris roboh dimakan usia. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja, semua berubah. Aku yang dulu selalu tertawa bersama ayah setiap sore di teras rumah sambil menyeruput teh hangat, kini hanya bisa mendengar suara tangisan ibu di kamar tiap malam. Dunia kami gelap, penuh beban yang tak terlihat tapi terasa begitu berat. Aku kuliah di jurusan desain, sebuah jurusan yang kupilih bukan karena kemewahan masa depan, tapi karena aku ingin membuat pakaian yang bisa membuat orang merasa percaya diri. Seperti yang dulu ayah bilang padaku, kamu tak harus cantik untuk bersinar, kamu hanya harus jadi dirimu yang sesungguhnya. Tapi impian itu kian jauh, kami hidup dalam lilitan utang. Ibu sempat membuka usaha catering kecil-kecilan, tapi gagal. Sekarang, semua tagihan datang beruntun. Listrik hampir diputus. Ponsel ibu sering disita debt collector. Aku bekerja paruh waktu sebagai kasir swalayan malam hari dan menjahit pakaian bekas teman-teman kampus demi tambahan uang makan. Hidupku bukan tentang masa muda, tapi tentang bertahan hari demi hari. Namun aku masih bersyukur sampai hari itu tiba. Pagi itu, aku pulang dari shift malam, tubuhku lelah luar biasa. Saat membuka pintu, aku mendapati ibu sedang duduk dengan seorang wanita berhijab elegan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di atas meja ruang tamu, ada map coklat yang tampak lusuh dan sebuah brosur dengan tulisan bahasa Arab. Ini Tante Marwah, teman ibu waktu muda dulu, ujar ibu dengan senyum yang tak kutahu tulus atau penuh kepalsuan. Wanita itu menatapku dengan senyum tenang. Kamu cantik sekali, Alia. Persis seperti ibumu waktu masih gadis. Aku hanya mengangguk sopan. Tubuhku rasanya ingin langsung rebah di kasur. Tapi yang terjadi setelahnya membuat kantukku hilang seketika. Mereka butuh istri untuk seorang pengusaha Arab, ucap ibu lirih. Dan dia bersedia membayar mahar 100 miliar. Dunia seperti berhenti. Aku mengerjapkan mata. Mungkin aku sedang bermimpi atau ini lelucon dari sinetron murahan. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan, berusaha memahami kalimat itu. Ibu tahu kamu capek, kamu kerja keras tiap hari, dan semua karena keadaan kita. Tapi ini kesempatan sekali seumur hidup, nak. Mereka butuh wanita yang baik, bersih, taat, dan kamu punya semuanya, kata ibu, suaranya bergetar. Apa ibu mau jual aku? Tanyaku. Nada suaraku naik. Tante Marwah tersenyum, seolah pertanyaanku lucu. Tidak, ini bukan penjualan, ini pernikahan. Pernikahan sah. Mahar 100 miliar itu bukan imbalan, tapi penghormatan. Aku menatap ibu, matanya berkaca-kaca dan bibirnya bergetar. Ibu sakit, Alia. Kalau semua ini selesai, ibu bisa berobat. Kita bisa hidup layak lagi. Kamu bisa lanjut kuliah tanpa harus kerja sampai tengah malam. Aku bangkit dari kursi. Jantungku berdebar hebat. Semua terasa seperti jebakan. Ini bukan hidup. Ini tawar-menawar antara kemiskinan dan harga diriku. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis keras. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit, mendengar suara ibu terisak pelan di kamar sebelah. Aku merasa seperti ditikam dari dua arah. Oleh dunia yang kejam dan oleh ibu yang kupikir selama ini akan selalu melindungiku. Tapi pagi hari, yang terjadi jauh lebih mengejutkan. Saat aku membuka pintu kamar untuk mengambil air, aku mendapati ibu sedang meminum obat dalam jumlah banyak. Tangan dan mulutnya gemetar. Aku langsung berlari dan merebut botol itu darinya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu, sudah tak punya pilihan, Alia. Kalau kamu tidak mau, biar ibu saja yang pergi. Biar kamu bebas dari beban ini.
Tangisku pecah. Aku memeluk ibu erat. Tubuhnya begitu kurus, tulangnya terasa jelas di pelukanku. Dan saat itu aku tahu, aku telah kalah. Bukan pada ibu, tapi pada hidup. Aku berdiri, mengusap air mata. Aku akan menikah dengan dia. Tapi aku lakukan ini bukan karena uang. Aku lakukan ini karena ibu adalah satu-satunya yang kupunya di dunia ini. Itulah awalnya. Bukan cinta, bukan restu, bukan keinginan. Tapi sebuah keputusan karena terpaksa. Dan aku belum tahu bahwa semua ini baru permulaan dari badai yang akan merubah hidupku selamanya. Pernikahan itu terjadi 2 minggu kemudian. Tanpa gaun impian, tanpa pesta, tanpa pelukan teman, dan tanpa restu dari hatiku sendiri. Aku menikah di ruang tamu rumah sendiri, dengan saksi yang bahkan tidak mengenalku. Lelaki itu tak datang. Hanya ada wali nikah yang katanya mewakilinya, dan penerjemah asing yang bicara dengan logat Arab kental. Namanya disebut Sheikh Khalid Al-Fayez, pengusaha minyak dari Riyadh, berusia 32 tahun. Aku menunduk sepanjang prosesi. Saat ijab kabul selesai dan semua orang mengucap sah, dunia terasa asing. Bahkan udara pagi pun tak lagi segar. Setelah akad, aku dikurung dalam diam. Tidak ada pelukan dari suami, tidak ada senyuman. Hanya Tante Marwah yang sesekali mengelus tanganku, dan ibu yang terus menunduk sambil menangis. 2 hari setelahnya, aku naik pesawat seorang diri. Aku menatap jendela, melihat awan menari di luar. Hatiku beku. Aku sedang terbang menuju tanah asing, menuju pria asing, untuk menjalani hidup asing. Setibanya di Bandara Riyadh, segalanya seperti mimpi buruk yang terlalu mewah. Aku dijemput oleh 2 pria Arab berpakaian gamis putih dan bersorban. Mereka tak banyak bicara, hanya menyebut namaku dan memintaku ikut. Mobil hitam besar dengan kaca gelap membawaku melewati jalanan kota. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu kota Riyadh menyala indah, tapi tak satu pun mampu menenangkan dadaku yang gemetar. Aku merasa seperti boneka yang dikirim untuk dijadikan koleksi. Kami tiba di sebuah istana. Tidak, lebih tepat disebut istana karena luas dan megahnya. Gerbangnya setinggi rumah, dihiasi ukiran emas dan lambang keluarga bangsawan Arab. Saat pintu terbuka, aku dibawa masuk oleh pelayan wanita yang hanya menatapku sekilas, lalu menunduk dan pergi. Kamarku berada di lantai 2, luas, serba putih, dengan hiasan emas di setiap sudut. Ada balkon yang menghadap taman yang begitu besar hingga seperti taman kota. Tapi semua itu tak mampu menutupi rasa sepi yang menyerangku. Hari pertama berlalu tanpa satupun kehadiran suamiku. Hari kedua juga. Hingga malam ketiga, ketika aku sedang menatap lampu gantung besar di langit-langit kamar, pintu kamar diketuk. Seorang pelayan perempuan datang dan berkata dengan lirih, "Tuan ingin bertemu, sekarang aku menelan ludah." Tanganku gemetar. Aku dibawa menuju ruang pribadi Sultan Khalid. Sebuah ruangan dengan karpet Persia, kursi kulit besar, dan bau gaharu yang menusuk hidung. Dan di sana dia berdiri, tinggi, tegap, mengenakan jubah hitam elegan. Wajahnya seperti ukiran patung, sempurna, tajam dan misterius. Matanya gelap, menatapku lama. Tak ada senyum, tak ada sambutan. Hanya sunyi. "Nama kamu Alia, ya?" Suaranya berat dan tenang, tapi ada sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Aku hanya mengangguk. Dia berjalan mendekat. Jarak antara kami hanya 3 langkah. "Selamat datang di rumahku. Sekarang rumahmu juga." Aku tak menjawab. Lidahku keluh. Dia terus menatapku. Lalu berkata kalimat yang membuatku kehilangan keseimbangan. "Kamu bukan istri pertamaku, tapi kamu satu-satunya yang tersisa." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Apa maksudnya? Suaraku nyaris tak terdengar. Dia tak menjawab, justru berbalik dan duduk di kursinya. Ada aturan di rumah ini. Aku tidak suka wanita bertanya terlalu banyak. Kamu hanya perlu bersikap baik, diam, dan taat. Aku ingin marah, ingin membantah, tapi tubuhku membeku.
Dan satu lagi, katanya sambil menatapku tajam. Malam ini kamu akan tidur di kamar itu. Sendirian. Aku tidak akan datang. Belum. Dia berdiri dan berjalan keluar. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Tanganku dingin, lututku lemas. Saat pintu tertutup, aku merasa seperti baru saja dimasukkan ke dalam dunia yang tak memiliki jalan keluar. Aku kini resmi jadi istri seorang sultan Arab. Tapi aku bahkan belum tahu apakah aku masih manusia di mata mereka. Dan itu baru permulaan. Hari keempat di istana itu datang dengan udara yang berbeda. Matahari tampak lebih pucat dari biasanya, dan udara Riyadh yang panas seperti tak mampu mengusir dingin yang menjalar di tulangku. Sejak pertemuan itu, aku belum bertemu lagi dengan Sultan Khalid. Pelayan-pelayan wanita tetap menjalankan tugas mereka tanpa pernah menatap mataku. Mereka seperti mesin, aku seperti bayangan, ada tapi tak dianggap. Tapi malam itu, semuanya berubah. Pukul 9 malam, pintu kamarku diketuk dengan pelan. Hatiku langsung berdegup tak karuan. Aku tahu, itu bukan pelayan biasa. Aku tahu, waktunya telah tiba. Pelayan itu hanya berkata, "Tuan akan datang malam ini, bersiaplah." Aku tidak menjawab. Tubuhku terasa berat. Aku berdiri seperti robot, berjalan ke kamar mandi dan menatap bayanganku di cermin. "Alia," bisikku pada diriku sendiri, "apa kamu siap untuk kehilangan semuanya malam ini?" Aku tidak pernah membayangkan malam pertama seperti ini. Tidak ada gaun indah, tidak ada bunga, tidak ada genggaman hangat, hanya ketakutan. 1 jam kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Langkah kaki yang pelan dan tegas masuk ke dalam ruangan. Aku bahkan tak sanggup menoleh. "Alia," suara berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Aku menoleh perlahan. Sultan Khalid berdiri di ambang pintu, mengenakan gamis hitam panjang dan sorban putih. Cahaya lampu membuat wajahnya tampak lebih tajam, lebih dingin. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya terdengar seperti gema di dada. "Kau tahu kenapa aku pilih kamu?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng, hampir tak bisa bersuara. "Karena kau berbeda. Kau bukan wanita yang mengejarku karena harta. Kau bahkan tak ingin datang ke sini, tapi kau tetap datang. Karena ibumu." Aku menelan ludah. Lidahku masih keluh. Ia mendekat. Jarak kami hanya beberapa langkah. Aku bisa mencium aroma gaharu dari jubahnya. Lalu ia mengulurkan tangan, tapi bukan untuk menyentuhku, melainkan menyodorkan dokumen. "Apa ini?" tanyaku pelan. "Kontrak," katanya datar. "Perjanjian malam pertama. Aku ingin kau menandatangani ini dulu." Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis aturan-aturan, bahwa aku bersedia melayani suami, bahwa aku tidak akan menuntut hak-hak tertentu, bahwa aku menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa padanya malam ini. Aku membaca dengan mata berkaca-kaca. "Ini seperti surat penyerahan diri," gumamku. "Ini perlindungan untukku dan untukmu," katanya datar. Aku mendongak, memandangnya lurus-lurus. "Apa kamu selalu memperlakukan wanita seperti ini?" Sultan Khalid tak menjawab. Ia menatapku dalam-dalam, matanya gelap. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di dalamnya. Luka, dalam, dan belum sembuh. Semua wanita yang pernah menikah denganku pergi. Mereka bilang aku rusak. Aku mengerutkan kening. Aku tidak bisa punya anak. Dan itu membuat keluargaku memaksaku terus mencari istri baru. Mereka pikir wanita Indonesia lebih penurut, lebih tabah. Aku menatapnya, mencoba memahami. Tapi hatiku hanya penuh sesak. "Kenapa kamu tetap menikah kalau kamu tahu kamu sakit?" tanyaku. "Karena keluarga, karena politik, karena uang, dan karena aku juga manusia. Aku juga ingin dicintai. Tapi aku tak tahu caranya." Aku mengangkat tangannya, menariknya perlahan duduk di tepi ranjang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku bicara tanpa takut.
maka jangan perlakukan aku sebagai istri. Perlakukan aku sebagai manusia, teman, seseorang yang bisa kau percaya. Malam ini kita tidur saja, tanpa apa-apa. Tapi kau harus janjikan satu hal padaku. Apa itu? Jangan paksa aku jadi seperti wanita lain yang sudah kau hancurkan. Ia menunduk, mengangguk pelan. Dan malam itu, kami tidur di ranjang yang sama. Tapi tak satu pun kulit bersentuhan. Hanya dua orang asing, sama-sama terluka, tidur dalam diam, ditemani bulan yang malu-malu menyinari kamar megah itu. Tapi aku tahu, setelah malam ini, semuanya tak akan pernah sama. Untuk pertama kalinya, suaranya goyah. Aku mengembalikan kontrak itu. Aku tidak akan tanda tangan. Dia menatapku tajam. Kenapa? Karena malam ini bukan tentang dokumen. Ini tentang pilihan. Dan aku memilih untuk jadi manusia, bukan boneka. Dia mendekat, menunduk. Aku bisa merasakan napasnya. Lalu sesuatu yang tak kusangka terjadi. Dia menangis, pelan, tanpa suara. Tapi air matanya nyata, mengalir di wajah dingin yang sebelumnya kukira tak pernah disentuh rasa. Alia, aku tidak tahu bagaimana memperlakukanmu, katanya pelan. Pagi itu, ketika aku terbangun, kamar sudah kosong. Sultan Khalid telah pergi, seperti bayangan malam yang menghilang bersama fajar. Di meja kecil sebelah tempat tidur, hanya tersisa secangkir teh hangat dan secarik catatan. Maaf telah membuatmu takut. Aku akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Istirahatlah. Jangan takut. Kau aman di sini. Khalid, aku menghela napas. Untuk sesaat, aku merasa semuanya mungkin akan berubah. Tapi ternyata, yang berubah justru segalanya. 3 hari berlalu tanpa kehadiran Khalid. Tapi suasana di istana mulai aneh. Pelayan-pelayan tak lagi menunduk sopan padaku. Beberapa bahkan menatapku sinis. Ada bisik-bisik yang kutangkap samar. Wanita baru itu pasti hanya bertahan sebentar. Atau yang ini lebih keras kepala dari istri-istri sebelumnya. Aku mulai merasa tak nyaman. Suatu malam, saat hendak ke dapur mengambil air, aku mendengar suara dari balik salah satu ruangan yang selama ini selalu tertutup. Aku mengendap, bersembunyi di balik tirai. Suara-suara itu lirih, tapi jelas. Syekh itu harus segera punya keturunan. Keluarga besar tak sabar. Jika wanita ini juga gagal, kau tahu apa yang harus dilakukan Marwah. Aku terpaku. Itu suara Tante Marwah. Dan satu suara lagi. Lelaki tua dengan aksen berat, bicara seperti perintah. Aku menutup mulut, menahan napas. Jadi, aku bukan hanya istri. Aku adalah alat. Alat untuk mewariskan darah, meneruskan nama besar. Jika gagal, aku akan dibuang. Mungkin lebih dari itu, dimusnahkan. Malam itu, aku tak tidur. Aku mulai menyadari ada rahasia besar yang disembunyikan semua orang. Tentang Khalid, tentang keluarganya, dan tentang istri-istri sebelumnya. Aku mulai menyelidiki, pelan-pelan. Bertanya pada pelayan tua yang tampaknya simpati padaku. Dan dari dia, aku mendapat cerita yang membuat bulu kudukku berdiri. Dulu, istri pertama Tuan Khalid berasal dari Prancis. Cantik, lembut. Tapi setelah 1 tahun, dia pergi diam-diam. Katanya, tak tahan dengan tekanan keluarga. Aku bertanya, apa yang dimaksud tekanan? Pelayan itu hanya berbisik. Setiap wanita yang menikahi Syekh harus mampu memberikan warisannya. Kalau tidak, dia akan menghilang. Lalu istri kedua, wanita dari Turki. Dia pingsan di malam pertama dan tidak pernah keluar kamar lagi. Mereka bilang dia sakit. Tapi aku tahu. Aku melihat ambulans datang malam-malam membawa kantung hitam. Aku tercekat. Dan istri ketiga, tanyaku, nyaris tak sanggup bernapas. Pelayan itu tak menjawab. Tapi ia memberikan selembar foto usang. Seorang wanita berjilbab, duduk bersama Khalid dalam sebuah pesta. Aku mengenali wajah itu. Wajah itu adalah kakak tingkatku di kampus. Namanya Nadine. Dia hilang setahun lalu.
Semua orang mengira dia kabur ke luar negeri karena masalah keluarga. Tapi ternyata dia menjadi salah satu istri Khalid. Dan sekarang dia menghilang. Aku tahu saat itu bahwa aku sedang bermain dengan api. Tapi aku tak bisa mundur. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana ini. Karena nyawaku dan mungkin nasibku dipertaruhkan. Aku memutuskan malam itu juga untuk menyelinap ke ruang arsip pribadi milik Khalid yang pernah kulihat dari lorong utama. Kuncinya kupinjam diam-diam dari gantungan pelayan. Aku menunggu semua orang tidur. Menapaki koridor panjang dalam gelap. Detak jantungku lebih keras dari suara langkah kakiku. Begitu masuk, aku mulai mencari. Di antara tumpukan dokumen, aku menemukan berkas-berkas pernikahan, foto, rekam medis, dan surat kematian. Atas nama Nadine Aisyah Rahma, penyebab serangan jantung. Tapi tanggal kematian itu hanya 2 bulan yang lalu. Tanganku bergetar, nafasku tercekat. Nadine tewas di istana ini. Mungkin karena tekanan, mungkin karena disiksa, mungkin karena rahasia yang lebih gelap. Tiba-tiba, pintu ruang arsip terbuka dengan keras. Cahaya terang menyorot wajahku. Dan di sana, berdiri, Sultan Khalid. Wajahnya tidak marah, tapi sangat kecewa. "Kenapa kau masuk ke sini tanpa izin?" Tanyanya pelan, tapi tajam. Aku berdiri kaku, mencoba bicara, tapi lidahku kaku. Jawab aku, Alia. "Apakah kau tidak percaya padaku?" Air mataku jatuh. Bagaimana aku bisa percaya kalau semua yang kau sembunyikan adalah tentang kematian wanita sepertiku? Khalid menutup mata, menghela napas, dan berkata pelan, tapi mengerikan. "Sekarang kau sudah tahu terlalu banyak, dan aku tak punya pilihan." Langit Riyadh malam itu seperti ikut murka. Petir menyambar dari kejauhan, dan hujan turun seperti air mata langit yang tahu. Aku sedang terperangkap. Aku berdiri di tengah ruang arsip, masih memegang dokumen kematian Nadine. Di hadapanku, Sultan Khalid menatapku tanpa senyum, tanpa amarah, tapi dengan mata yang dingin, terlalu dingin. "Kau pikir aku pembunuh?" tanyanya lirih. Aku ingin berkata, tidak, tapi hatiku berontak. Bukti ada di tanganku. "Kau tak paham, Alia," katanya pelan. "Keluargaku lebih kejam dari yang kau bayangkan. Aku tak bisa melindungi semua istri-istriku. Aku terlalu lemah waktu itu." "Lalu kenapa kau tetap menikahiku?" Dia menunduk, lalu berbisik, "Karena aku berharap kali ini aku bisa melindungi." Aku mundur selangkah, tapi kau tetap menyembunyikan semuanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar. Seorang penjaga membuka pintu. Wajahnya panik. "Tuan, mereka datang." Pangeran Farouk dan para penasihat keluarga sudah di gerbang. Sultan Khalid mencengkeram lengan bajuku. "Alia, dengar aku baik-baik. Kalau mereka tahu kau menemukan semua ini, mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Aku hampir tak percaya. Aku yang tadi berniat kabur dari istana, justru diajak kabur oleh pemiliknya sendiri. Kami lari menyusuri lorong belakang. Jalur rahasia yang hanya diketahui Khalid. Melewati lorong gelap, tangga sempit, hingga ke sebuah garasi rahasia di bawah tanah. Mobil sudah siap. Supir kepercayaan Khalid menunggu. Kami masuk tergesa. Mesin menyala. Ban berderit. Istana perlahan menjauh di belakang kami, digantikan malam yang memburu. Tapi tak semudah itu. Beberapa kilometer dari istana, sebuah SUV hitam memepet dari kiri. Sirin tak terdengar, tapi sorot lampu dan kaca gelapnya membuat bulu kuduk berdiri. Itu pasti mereka, pasukan pribadi Pangeran Farouk. "Mereka ingin kau kembali," kata Khalid sambil menggenggam kemudi kuat-kuat. "Bukan karena mencintaimu, tapi karena takut rahasia mereka terbongkar." "Tembakan!" Kaca belakang mobil kami retak. Aku menjerit. Khalid menekan gas. Kami melaju gila-gilaan melintasi jalanan sunyi. Sampai akhirnya, brak! Mobil kami menabrak pembatas jalan. Kepalaku terbentur dashboard. Semuanya gelap. Suara
Sirin, teriakan, langkah kaki, samar. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di dalam sebuah ruangan putih. Rumah sakit, kepalaku dibalut perban, tubuhku lemas. Di sampingku, duduk seorang wanita, Tante Marwah. Dia menangis. Alia, kamu selamat. Khalid, dia menyerahkan diri. Dia bilang kamu bukan bagian dari semua ini. Dia melindungimu. Air mataku jatuh. Apa yang terjadi pada Khalid? Tante Marwah menatapku lama, lalu menjawab lirih. Dia dipenjara oleh keluarga kerajaan karena dianggap membocorkan rahasia negara. Tapi dia tinggalkan satu hal untukmu. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada foto kami berdua saat malam pertama. Sepucuk surat. Sebuah cincin berlian merah delima. Aku membuka suratnya. Alia, jika kau membaca ini, berarti aku gagal melindungimu secara langsung. Tapi aku sudah atur segalanya. Kau bebas. Uang 100 miliar itu kini milikmu. Aku tak bisa menebus semua luka, tapi setidaknya kau bisa mulai hidup baru. Terima kasih telah membuatku merasa hidup meski sebentar. Khalid. 3 bulan berlalu. Aku kembali ke Indonesia. Uang itu benar-benar ada. Transfer resmi dari Bank Timur Tengah atas nama Khalid Al-Fayez. Aku gunakan sebagian untuk pengobatan ibuku, sisanya untuk membangun yayasan bagi perempuan korban pernikahan paksa. Setiap malam aku menatap cincin merah delima itu. Mewakili darah, luka, cinta, dan pengorbanan. Dan meski ia tak bersamaku, aku tahu aku pernah dicintai. Dengan cara yang kelam, tapi nyata.